Mari kita simak. Yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan, silul arham, sambungkan silaturahim. Kepada siapa? Yang pertama dan utama, kepada kedua orang tua kita. Ambo indokta. Dahulu sampai sekarang, ini Ustadz Uje, informasi saja ini. Orang Bugis Makassar ada tradisi, kalau mau Ramadan, dia kembali ke kampung yang kita beri gelar istilah lisumak keteni puasa. Kembali ke kampung sekedar untuk memegang puasa. Bukan ekornya dipegang, tapi awal puasanya yang dipegang. Lisumak keteni puasa. Lisumak keteni puasa. Ya, alhamdulillah. Apa maksudnya itu, Ustaz? Maksudnya? Ya, maksudnya. Ya. Maksudnya kemana? Maksudnya seperti ini ya. Jadi seperti ini maksudnya. Saya misalnya tinggal di Makassar, pulang ke kampung, sana cukup makan sahur. Setelah itu buka bersama orang tua, tarawih pertama, selesai tarawih kembali lagi ke kota Makassar, konser. Ceramah maksudnya. Ini tentu tradisi yang perlu kita pelihara. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, saya ini pejabat Ustadz, tidak ada waktu lagi untuk kembali ke kampung. Gampang, sekarang ada teknologi. SMS maki sedek. Telepon orang tua. Pak, tidak bisa ke pulang ini kok dong, sibuk Kak. Alhamdulillah, yang penting sehat-sehat kok nak. Ibadah dengan baik di bulan suci Ramadan. Bapak cukup mendoakan kau, semoga kau mendapat ridha di sisi Allah di bulan suci Ramadan. Ustaz, Oke. sudah. Oh ya, menger jika. Alhamdulillah, mengerti maksudnya. Menger. Menger. Ya, mengerti. Menger. Buah menger. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Sabar, tenang, insya Allah Ustadz Dasat Latif. Ustadz Dasat Latif insya Allah akan memberikan begitu banyak manfaat buat kita, terutama tata cara menyambut dengan sukacita. Seperti apa sih di Makassar? Tapi nanti setelah saudara saya, sahabat saya yang tercinta.
Alhamdulillah. Sebelum kita masuk menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, saya mau tanya, apa bedanya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bedanya, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak di pengajian itu jelas. Ketika dapat kue, dia nggak ambil satu, dia ambilnya lebih. Kenapa? Sebagian dia makan, sebagian dia taruh tas. Kenapa ditaruh tas? Karena dia ingat anak di rumah, dia ingat cucu. Tapi kalau bapak-bapak tidak, semua dimakan. Termasuk saya berarti. Baik Ustaz, diteruskan. Kita lanjutkan pembahasan tadi, menyambungkan silaturahim kepada orang tua. Yang kedua, kepada siapa Ustadz? Kepada keluarga, terutama istri atau suami kita. Ya. Kita harus bersilaturahim, saling maaf-memaafkan kepada keluarga kita. Dan kemudian yang ketiga, kepada siapa lagi silaturahimnya? Kepada tetangga. Tetangga kita, teman kerja, dan lain sebagainya. Termasuk kepada bawahan kita. Jangan lagi ada pimpinan mengatakan, oh tidak perlu pimpinan minta maaf sama bawahan. Itu paradigma lama. Paradigma baru, justru pimpinan harus sering minta maaf sama bawahan. Kenapa? Karena pimpinan sering marah sama bawahan. Atau ada di sini bawahan suka marah sama Pak Wali? Nggak ada. Tapi insya Allah di sini Pak Wali nggak pernah marah ya Pak. Ya. Kalaupun marah pasti beralasan. Gitu. Ustadz, mungkin gini Ustadz. Memang selaras hidup Ya. gitu kan antara atasan dengan bawahan. Ya. Gitu kan? Ya. Kalau orang cuma pakai atasan tanpa bawahan, pakai baju, tidak pakai celana Tonji. Iya kan? Atau dia pakai celana, dia tidak pakai baju. Berarti kan harus dua-duanya. Dia pakai baju, dia pakai celana. Kalaupun dia pakai baju, pakai celana, harus matching warnanya. Seperti ya saya dengan Ustadz Dasat sekarang tuh, hitam putih. Terus Ustadz. Ya. Yang selanjutnya, setelah silul arham, apalagi yang kita lanjutkan adalah membersihkan rumah. Dari apa? Segala macam najis. Oh gitu. Bersihkan najis-najis yang ada di rumah, kita bersih. Ibu-ibu ngepel, ajak anaknya ngepel sambil salawat. Salatullah, salamullah. Alhamdulillah. Iya. Setelah membersihkan najis, apalagi kita bersihkan gambar-gambar kita dari pemandangan yang tidak islami. Seperti gambar-gambar porno. Waduh Ustaz, jangan ngomong porno Ustaz. Ya. Karena coy, porno coy, Jadi pengertian najis banyak sebetulnya ya. Ya. Banyak sekali ya. Patung mungkin ya. Ya. Gambar-gambar yang tidak islami gitu. Ya, Ustaz, selanjutnya. Ya, setelah membersihkan itu termasuk patung-patung yang dikhawatirkan bisa menjadi sesembahan. Singkirkan semua. Nah, setelah itu menjelang maghrib kita segera ke kamar mandi. Untuk apa Ustadz? Mandi sunnah menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya Ustadz mandi sunnah? Kurang lebih seperti mandi junub. Bedanya niat. Kalau mandi junub niatnya wajib, harus. Tapi kalau mandi menyambut Ramadan sunnah. Ustaz, kalau untuk mandi junub kayaknya nggak perlu diajarin lagi nih Ustaz. Oh, saya pernah ada Ustadz ditanya sama bu ibu, Ustadz bagaimana mandi junub Ustadz? Oh, ada yang nggak tahu juga. Padahal sudah dua nanya. Ya Allah. Saya bilang, Bu, mandi apa ki selama ini? Mandi gratis. Mandi junub menyambut Ramadan, disunahkan wudhu dulu. Selesai wudhu, masuk ke kamar mandi, mulailah mandi, ambil timba, niat. Saya niat mandi sunnah menyambut Ramadan, lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, seluruh batang kali. Kata orang Toraja, seluruh anggota tubuh. Batang kali. Iya, itu bahasa salah satu etnis di sini. Lai-lai. Lai-lai apa? Pulau Lai-lai ada di belakang sana ya. Jadi luar biasa Ustaz ya. Yang pertama adalah
menyambung silaturahim yang terputus dan segala apa yang selama ini jauh dengan kita, terutama orang tua. Tapi begini, ketika bicara orang tua itu kan ada orang tua yang hidup dan ada orang tua sudah kembali kepada Allah. Berarti takziah. Gitu kan? Takziah. Kita mendatangi orang tua kita yang sudah tidak ada. Iya, sebagai satu rasa takzim, hormat, cinta kepada orang tua. Kan gitu. Lalu kemudian urusan meminta maaf Ustaz tadi ya. Kira-kira dalam urusan minta maaf, apakah perlu misalnya orang tua minta maaf sama anak? Selama ini kan anak yang selalu minta maaf gitu kan. Saya kira tidak ada batasan orang tua atau anak. Kalau orang tua yang bijaksana, dia mau mendidik anaknya dengan baik, dia tidak akan tinggi hati untuk meminta maaf kepada anaknya. Oh, dengan begitu dia Jadi mengajarkan teladan kepada anak-anak. Iya, mengajarkan bahwa hidup harus selalu memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Oh, subhanallah, khudil afwa. Iya. Jadilah orang yang pemaaf. Pemaaf. Subhanallah. Ustaz, kalau saya ada sesuatu yang sedikit juga perlu disampaikan. Ayo, bismillah. Mulai dari sekarang, tidak ada salahnya kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana, ini doanya. Fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allah, Allah ya Rasulullah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Rabb. Berikanlah kesempatan bagi kami, panjangkan umur kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi sekarang amalan yang perlu dibaca adalah itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, setelah itu kayaknya perlu juga kita mendatangi para alim ulama atau tokoh-tokoh buku, sekedar mencari tahu buku-buku kecil atau besar. Sebetulnya berpuasa yang baik itu seperti apa sih? Tata cara, sunnah, gitu kan, yang diharamkan dalam berpuasa, apa yang mesti dilakukan sebagai sebuah tambahan ilmu. Karena maaf lahir batin, orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu dan dengan tidak ilmu, sudah jelas kualitas pahalanya akan berbeda. Gitu kan? Nah, ketika seseorang berpuasa, beribadah dengan ilmu, insya Allah lahir nilai-nilai yang dahsyat. Karena apa? Ketika dia berpuasa, dia tahu puasanya akan dibawa kemana. Subhanallah. Insya Allah. Gitu, Ustaz. Terusin, Ustaz. Ya, selanjutnya setelah hal-hal tadi kita lakukan, maka kita siap-siap mandi. Setelah mandi, siap-siap lagi kita ke masjid untuk menyambut azan maghrib. Ingat, dalam Islam pergantian waktunya bukan pukul 00. Tetapi pergantian waktu dalam Islam beduk maghrib. Begitu beduk maghrib sudah masuk, berarti sudah masuk Ramadan. Tanggal 1 di bulan suci Ramadan. Oh iya, subhanallah ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala buka yang pertama, awwaluhu rahmatun. Wah, 10 pertamanya Allah buka rahmat. Subhanallah. Nah, jadi betul-betul mencari karunia Allah. Ya, di mana Allah kalau bicara urusan kasih sayang, nggak usah ditanya. Begitu amat sangat luar biasa. Buktinya apa? Lihat dalam satu riwayat, ada orang sepanjang di bulan-bulan yang lain dia suka melakukan maksiat. Apa saja dia lakukan. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan, itu tadi, dia mandi, dia berganti pakaian yang rapi, kemudian dia memperbaiki segala amalan sehingga satu waktu dia wafat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dalam keadaan yang paling baik. Subhanallah. Itu. Lanjut lagi? Masih lanjut, Ustaz. Ya, lanjut ini lagi. mereka masih haus. Ya. Kelihatan haus. Mau minum? Mau minum lagi? Banyak air Tonji di belakang. Ya, selanjutnya kita menuju ke masjid. Sampai di masjid tentunya kita menunaikan salat tahiyatul masjid. Nah, selesai salat maghrib, kemudian kita berzikir. Setelah berzikir, selanjutnya kita menunaikan salat sunnah. Selesai maghrib. Selesai itu lebih bagus lagi kita sujud syukur kepada Allah. Ya, luar
luar biasa. Sujud syukur ya. Sujud syukur. Sujud syukur karena doa yang Masuk tadi Ramadan, dibaca. kita masuk Oh, Ramadan. Alhamdulillah, sambung sampai panjang umur ke Ramadan ya. Ya. Ustadz, bagaimana sujud syukur Ustadz? Langsung maki saja sujud. Rak sujud. Bahasanya seperti ini. Boleh dicontoh, boleh tidak. Ya Allah, terima kasih dan terimalah sujud hamba ini sebagai rasa terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas perkenannya engkau memberikan umur panjang menikmati bulan suci Ramadan. Ustaz, ana pernah dengar Ustaz. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kapan? Ketika seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sungguh kami lebih dekat daripada kedua urat batang lehermu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sujud, jauh lebih dekat daripada itu. Nah, Rasul menyampaikan fakthiru bid-du'a, fakthiru bid-du'a, maka banyak-banyaklah berdoa ketika engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Ustaz. Alhamdulillah. Cuma kadang saya ditanya Ustaz, saya ini selalu mau berdoa Ustaz, tapi kenapa doaku yang saya minta tidak dikasih? Oh, Bisa jadi apa yang kita baca tidak ngerti maksudnya. begitu ya? Iya, dia baca bahasa Arab. Bahasa Arabnya artinya minta hujan. Tapi dalam hatinya, ya Allah berikan saya kesehatan. Dia bilang malaikat, apa maksud Uces? Lain di hati, lain di mulut. Ustaz, ada pengalaman Ustaz. Ini biasanya dialami oleh para pimpinan rombongan haji gitu kan. Biasanya yang mendaftar haji itu maaf ya. Ada beberapa yang memang tidak paham sama sekali tentang bahasa Arab, tapi karena semangat ingin mendatangi makam Rasul, ya kan? Lalu kemudian untuk beribadah kepada Allah lebih dekat, dia ikut berangkat haji. Nah, ketika begitu masuk naik pesawat, kebetulan pilotnya orang Arab. Pilotnya bicara pakai bahasa Arab. Itu ibu langsung angkat tangan. Amin, amin ya Allah, amin. Padahal pilotnya bilang, fasten your seatbelt. Kencangkan sabuk pengamanmu. Ustaz, ini makin seru saja, tapi kita harus kembali ke Ali. Ali. Iya, baiklah pemirsa, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh UJ dan juga Ustadz Dasat atau Ustadz Dasyat juga ya tausiahnya ya. Baiklah, dan seperti kita simak tadi bersama bahwa memang kita harus meningkatkan keimanan juga, keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan tentunya, dan juga kita harus menyambungkan tali silaturahim. Nah, ini yang banyak seringkali kita lupa ya pemirsa ya, bahwa kita harus bersilaturahim juga kepada kedua orang tua kita, kepada teman-teman kita, kerabat, handai tolan, dan juga saudara-saudara kita, dan juga tentunya kita harus saling memaafkan ya. Kita juga harus cepat-cepat, khususnya kita mungkin yang sebagai seorang anak, kita harus cepat-cepat memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Dan tentunya setelah itu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita buat selama ini. Ya pemirsa, untuk berikutnya nanti kita ada guest star atau bintang tamu. Tapi ingin tahu siapa dia? Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
serahkan pada Allah semata, serahkan duka deritamu, agar damai senantiasa hatimu. Menangkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka deritamu, agar damai senantiasa hatimu. Selamat malam buat yang ada di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan adanya kami berenam di sini bisa menghibur yang sedang ada di sini semuanya. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima.
Iya, baiklah pemirsa SCTV, kita kembali lagi tentunya bersama UJ, Ustadz Dasat dan juga Elemen ya. Dan kita masih berada di lokasinya adalah di Anjungan Pantai Losari dan tema kita tadi menyambut Ramadan dengan sukacita ya. Baik, saya langsung aja mungkin ke Ustadz Dasat dulu nih Ustadz ya. Kita akan membahas lagi mengenai tadi yang Ustadz sampaikan, kita harus bersilaturahim, bermaaf-maafan kepada saudara-saudara kita. Nah itu bagaimana Ustadz? Ada nggak penekanan dari Ustadz? Silakan. Ya, seperti yang kita uraikan tadi bahwa kita harus bersilaturahim kepada istri, kepada orang tua dan kepada karib kerabat. Kenapa? Saya menyampaikan sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Saat itu Nabi naik ke atas mimbar. Selesai khutbah, datanglah Umar bin Khattab kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mendengar Anda tadi mengucapkan amin. Ada apa gerangan? Nabi katakan tadi itu ada malaikat Jibril berdoa di dekat telinga saya dan dia minta 3 hal. Pertama, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min zalik. Jadi biar hitam jidatnya gara-gara sholat tahajud selama Ramadan, Ya. tapi durhaka sama orang tuanya, Sama juga bohong. diskualifikasi. Diskualifikasi. Ustaz, yang repot begini. Ya. Ketika kita dihormati orang, orang angkat tangan sama kita gitu kan. Tapi kita nggak bisa menghormati orang tua kita. Apa artinya kehormatan yang kita punya? Betul sekali. Ketika kita punya harta banyak, sukses, wah luar biasa. Tapi orang tua kita miskin. Nah, Bahkan yang repot ketika ada anak sukses dari sudut manapun. Lalu tiba-tiba orang